Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas mengenai bentuk akar. Nah, bentuk akar kalau kemarin kan bentuk bilangan berpangkat ya. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk akar. Nah, bentuk akar ini apa sih? Nah, kan kalau kemarin kita udah bahas tentang bentuk pangkat. Nah, pangkat sekarang kebalikannya dari pangkat yaitu akar. Nah, kalian juga udah pasti pernah lihat bentuknya. Nah, lihat jika A dan B bilangan bulat, A pangkat N sama dengan B, maka A adalah akar pangkat N dari B, atau ditulis A sama dengan nih ada tanda akar. Nah, itu tanda akarnya nih. Ini tanda akar. Jadi kalau misalkan A pangkat N sama dengan B, berarti kalau misalkan akar pangkat N dari B adalah A. Nah, contoh. Nah, kalau misalkan 4 pangkat 2 kan 16, maka akar dari 16 itu adalah 4. Nah, dilihat dari sini. Nah, kalau misalkan nggak ada angkanya di akarnya, berarti itu akarnya pangkat 2. Nah, ini berarti akarnya pangkat 2. Nah, tadi 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka akar dari 16 adalah 4. Sama kayak 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka akar pangkat 3 dari 125 ialah 5. Nah, akar pangkat 3 dari 125 ialah 5. Seterusnya 2 pangkat 6 sama dengan 64, maka akar 6 dari akar pangkat 6 dari 64 ialah 2. Kayak gitu. Pahami dulu 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut sifat-sifat bentuk akar. Nah, ada 2 sifat mengenai bentuk akar. Nah, misal akar pangkat N dari X kita kalikan dengan akar pangkat N dari Y, itu hasilnya sama dengan akar pangkat N dari X kali Y. Jadi gabung si X sama Y-nya kalau dikali ya di dalam akarnya. Nah, ternyata bisa digabung. Jadi misalkan contoh nih, akar 50. Nah, biasanya kita cari dulu nih dari akar 50 itu berapa kali berapa yang hasilnya 50. Tapi karena ada akarnya berarti kita cari yang bisa kita akarin pangkat 2-nya. Jadi misalkan kita papai aja dari 1 pangkat 2, 2 pangkat 2 sampai 5 pangkat 2 yang bisa kita kalau dikalikan hasilnya bisa jadi 50. Ternyata ada 25 sama 2. Nah, 25 sama 2 ini, nah 25 itu termasuk bilangan kuadrat. Nah, itu dimaksud bilangan kuadrat. Jadi kita cari dulu ininya bilangan kuadratnya supaya kita bisa akarkan. Nah, 50 ini itu kita faktorkan menjadi akar dari 25 dikali 2. Nah, akar 25 kali 2 kita uraikan. Jadi akar 25 dikali akar 2. Nah, akar 25 kan kita tahu itu 5. Berarti 5 akar 2. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Contohnya 2 lalu di akar pangkat 2 dari 48 A pangkat 3 B sama dengan, nah di sini ada, lihat aja di dalam akarnya dulu yang dilihat ada 48. Nah, 48 berapa kali berapa sih yang kita bisa akarkan? Bilangan kuadratnya kita cari dulu. Nah, 48 ini sebenarnya bisa 4 juga, cuman ternyata ya 4 sama 12 juga bisa, tapi 12 pun dia masih bisa kan. 12 itu 4 sama 3. Jadi, nah 4, 4,
3. Jadi kita ambilnya 16 kali 3 yang bisa diakarkan. Jadi 16 yang bisa diakarkan. Lalu A pangkat 3. Di sini A pangkat 3. A pangkat 3 itu karena akarnya akar pangkat 2, berarti kita faktorkan menjadi A pangkat 2 dikali A. A pangkat 2 dikali A. Nah, jadi ini A pangkat 3. Lalu kali B. Nah, tetap sama dengan, nah kita satuin dulu yang bisa diakarkan. Yang bisa diakarkan itu 16 dan A kuadrat. Nah, 16 kita akarkan menjadi, digabung langsung. Akar 16A pangkat 2 dikali akar dari 3AB. Sisanya ya, ini yang nggak bisa diakarkan, 3AB ini. Jadi kita akarkan sekarang akar 16 berapa? Akar 16 berapa? Jadi 2 dikali 2 dikali 4A. 2 dikali 4A. Nah, akar 16 4. Akar dari A kuadrat menjadi A dikali akar 3AB. Hasilnya ialah 2 kali 4 8A akar 3AB. Seperti itu. Jadi hasilnya 8A akar 3AB. Jadi faktorkan dulu yang bisa kita akarkan nih. Tadi kan 48 sama pangkat 3, kita faktorkan 48 jadi 16 kali 3. A pangkat 3 jadi A pangkat 2 dikali A. Nah, 16 ini bisa diakarkan, jadi kita cari angka atau bilangan kuadrat yang bisa kita akarkan. Nah, jadi salah satunya ya, jadi cuma 16 aja kan yang bisa diakarkan. 16 dikali 3 gitu. Hasilnya jadi 8A akar 3AB. Pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Nah, yang kedua itu dibagi. Jadi tadi dikali, sekarang dibagi. Jadi akar pangkat N dari X dibagi akar pangkat N dari Y, itu kita bisa satukan menjadi akar pangkat N dari X per Y. Jadi contoh, akar dari A pangkat 3 B pangkat 2 per C pangkat 2 D pangkat 4. Sorry, ini 2 ya, 2 ya. Jadi pangkat akar pangkat dari A pangkat 3 B pangkat 2 per C pangkat 2 D pangkat 4. Nah, kita pisahin aja satu-satu. Jadi akar dari A pangkat 3 dikali akar B pangkat 2 dibagi akar C pangkat 2 kali akar D pangkat 4. Nah, A pangkat 3 jadi A pangkat 2 dikali A. Akar B pangkat 2 tetap, C pangkat 2 tetap, akar D pangkat 4. Nah, bisa dipisah menjadi akar D pangkat 2 dikali D pangkat 2. Hasilnya menjadi akar A pangkat 2 dikali akar A. Nah, akar dia dipisah lagi. Akar A pangkat 2 dikali akar A dikali akar B pangkat 2 per akar C pangkat 2 dikali akar D pangkat 2 dikali akar D pangkat 2. Nah, yang A pangkat 2-nya berarti bisa diakar. Berarti A kali akar A kali B per C kali D kali D. Hasilnya ialah AB akar A per CD pangkat 2. Karena D-nya ada 2. Pahami dulu. 1, 2, 3,
45. Sekarang bilangan berpangkat rasional. Cara menyatakan akar dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan adalah sebagai berikut. Jadi ada bentuk akar dari A pangkat M, akar pangkat N dari A pangkat M dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu A pangkat M per N. Nah, jadi A pangkat M per, nah akar dari N, akar pangkat N dari A pangkat M, yaitu, nah bisa kayak gini, pecahan jadi pangkatnya A pangkat M per N. Nah, sifat-sifatnya hampir sama sebenarnya. A pangkat 1 per N dikali B pangkat 1 per N. Nah, lihat ini pangkatnya sama, berarti bisa kita gabung. A kali B pangkat 1 per N, atau akar pangkat N dari AB. Yang kedua, ini juga sama, pangkatnya juga sama, A pangkat 1 per N, B pangkat 1 per N. Dibagi, berarti tinggal A per B pangkat 1 per N. Sama juga. Nah, ini pangkat dipangkatin lagi, A pangkat 1 per N, terus dipangkatkan lagi N. Jadinya A. Jadi cuman A-nya aja. Sama dengan akar pangkat N dari A, dipangkatkan lagi N, berarti jadi A lagi. Jadi kan sama 1 per N dan N. Nah, ini juga sama. A pangkat minus M per N. Nah, karena ada minus berarti dibalik ya waktu itu juga. Jadi 1 per A pangkat M per N sama dengan 1 per akar dari A pangkat M, akar N dari A pangkat M. Akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh. Wah, itu lupa. Nah, jadi 3 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah kita mau cari. Nah, sama-sama pangkat setengah kan ya. Jadi 3 kali 2 kita bisa gabungin. 3 kali 2 dipangkatkan setengah. Hasilnya 6 pangkat setengah. Nah, 6 pangkat setengah itu berarti akar pangkat 2 dari 6 pangkat 1 atau akar 6. Udah beres. Lanjut ke 8 pangkat 2 per 3. 8 pangkat 2 per 3 berarti kan akar dari 8 pangkat 2, akar 3 dari 8 pangkat 2. Nah, penyebutnya dijadikan akar. Ini 3 jadi akar 3. Si pembilangnya jadi bareng sama 8. 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 8 kali 8. Kita pisahin akar 8 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 8. Hasilnya ialah 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu ya, akar pangkat 3 dari 8, 2 ya. 2 kali 2 kali 2 kan udah 8. Lanjut, 125 pangkat negatif 1 per 3. Nah, karena ada negatifnya berarti dibalik ya. Jadi 1 per 125 pangkat sepertiga, negatifnya hilang, tinggal 1 per 2 pangkat sepertiganya kita ubah jadi 1 per akar dari 125 di akar 3 dari 125. Berapa akar 3 dari 125? Yaitu 5. 1 per 5. Lanjut ke negatif 1 per 64 dipangkatkan negatif 5 per 6. Karena pangkatnya negatif 5 per 6 berarti dibalik jadi 64 per 1 atau 64. 64. Kita tahu 64 itu 4 pangkat 3 ya, atau bisa juga 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6, 6-nya coret aja nih, coret 6-nya. Jadi negatif 2 pangkat 5. 2 pangkat 5-nya dulu jadi 32. Lalu dinegatifin jadi negatif 32. Pahami dulu 1, 2, 3. Lanjut ke merasionalkan bentuk akar. Nah, jadi ada yang disebut merasionalkan bentuk akar. Ini kenapa disebut merasionalkan bentuk akar? Jadi ada bilangan rasional atau pecahan gitu, penyebut dan pembilang. Nah, penyebutnya itu ternyata dalam bentuk akar. Nah, kayak gini.
Akar dari 3/8, 4/2, akar dari 2. Oh ini nggak masuk, ini teh misah sebenarnya, ya udahlah. Dan 8/5 akar 7 dikurang akar 2. Nah, misalkan contoh nih, rasionalkan bentuk-bentuk akar berikut. Akar dari 2/3 kita lihat dulu. Akar dari 2/3. Nah, yang kita lihat adalah penyebutnya. Jadi kita kalikan dengan penyebutnya kalau ini. Jadi akar 2/3 dikali, nah 3/3 kalikan pembilang penyebutnya 3 dengan 3. 3/3 jadi, nah 2 kali 3 kan 6. 3 kali 3 jadi 9. Nah jadi 1/9 kali 6. Karena akar 1/9 yaitu berapa akar 1/9? 1/3 akar 6. Jadilah seperti ini. Udah beres. Jadi lihat dulu penyebutnya. Kalikan pembilangnya 3, penyebutnya juga 3. Kalikan pada penyebutnya. Kalikan penyebutnya. Sama. Sama ya. Jadi penyebutnya aja kita kalikan. Lanjut. Nah 4 akar 3x pangkat 2/5y. Nah ini juga sama. 5y nya kita kalikan 5y/5y. Sama dengan, nah dikalikan aja 3 kali 5 15 x kuadrat y, 5y kali 5y jadi 25y pangkat 2. Lalu pisahkan akar 15. Oh, yang bisa dipangkat, yang bisa diakar berarti x pangkat 2 sama 25y pangkat 2. Kita satukan sehingga menjadi x kuadrat. Nah, jadi kayak gini ya, bisa tuh. Yang bisa diakarkan kan x pangkat 2/25 y pangkat 2. Akar dari x pangkat 2 yaitu x. Akar dari 25y pangkat 2 yaitu 5 y. Lalu kita kalikan 4 jadi 4x/5 y kali akar 15 y. Udah beres. Gitu ya. Pokoknya yang bisa diakarkan coba akarkan nih. Pokoknya x pangkat 2 y pangkat 2 ketemu akar berarti jadi x. 25 juga jadi 5. Pokoknya harus hafal itu bilangan kuadrat. Banyaknya sih akar pangkat 2 yang Bapak kasih gitu. Yang kedua, merasionalkan bentuk A per akar B. Nah, kalau misalkan ketemu A per akar B, kita disuruh rasionalkan, berarti bentuk A per akar B dapat kamu rasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar B per akar B. Jadi dilihat aja penyebutnya akar B, berarti kita kalikan akar B per akar B. Contoh. Pahamin dulu. 1, 2. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, contohnya 4 per akar 3 sama 5 akar 5 per 3 akar 6. Nah, kita tinggal kalikan aja akar 3 per akar 3. Jadi kalikan aja 4 akar 3 per akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 menjadi akar 9. Akar 9 yaitu 3. Berarti hasilnya 4/3 akar 3. Lanjut. 5 akar 5 per 3 akar 6. Berarti dikalikan aja dengan akar 6 per akar 6. Nggak usah 3-nya ikutan. Jadi kalikan 5 akar 5 kali akar 6. 3 akar 6 dikali akar 6. Nah, akar ketemu akar dikalikan berarti kita bisa satuin. 5 kali 6 jadi 30. 6 kali 6 jadi akar 6 kali 6 berarti jadi 6. Akar 6 kali 6 berarti jadi 6. Hasilnya berarti 5 per 3 kali 6 18. Diakarkan 31. Pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Merasionalkan bentuk A per akar B tambah C. Nah kalau misalkan bentuk
penyebutnya akar B tambah C, berarti kita kalikan dengan sekawannya. Berarti akar B dikurang C per akar B dikurang C. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan penyebutnya A per akar B dikurang C, berarti bentuk sekawannya tinggal kebalikan dari negatif positif, ditambah, dijumlah. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh, merasionalkan bentuk A per akar B tambah C. Nih, 7 per akar 5 ditambah 9. Berarti tinggal kalikan aja dengan sekawannya, yaitu akar 5 dikurang 9 per akar 5 dikurang 9. Jadi kalikan aja 7 kali akar 5 dikurang 9 per. Nah ini nih yang unik, akar 5. Nah karena ini plus sama min, jadi kita bisa langsung aja akar 5 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Langsung aja ya. Nah jadi karena plus sama min itu langsung aja akar 5 nya kita kuadratin. Min 9 pangkat 2, pasti kayak gitu ya. Jadi ada persamaan aljabarnya A tambah B kali A kurang B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini juga sama, akar 5 dikuadrat, akar 5 tambah 9 dikali akar 5 kurang 9, jadinya akar 5 dikuadratin dikurang 9 kuadrat. Nah ini mah tetap 7 kali akar 5 kurang 9, gak usah diapa-apain. Oh ini teh 25 harus, enggak, akar 5 dikuadratin jadi 5, akarnya hilang ya. Akar ketemu kuadrat, akarnya jadi hilang. Jadi 5 kurang 81 negatif 76. Jadi 7 negatif 7 per 76 dikali akar 5 dikurang 9, itu hasilnya. Yang kedua juga sama, kita kalikan dengan sekawannya, berarti 3 per 3 kurang akar 3 dikali 3 plus akar 3 per akar 3. Jadi 3 dikalikan 3 tambah akar 3, yang bawahnya 3 kuadrat dikurangi akar 3 lalu kita kuadratkan. Jadi 3 kali 3 plus akar 3 per 9 kurang 3. Jadi 3 per 6, 3 plus akar 3. 3 sama 6 nya kita sederhanakan jadi 1 per 2. 3 plus akar 3. Yuk dipahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5, apaan itu? Lanjut. Nah kalau misalkan A per B akar C ditambah akar D, sama sebenarnya, kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. B akar C dikurang akar D per B akar C dikurang akar D. B nya ikutan ya, jangan akar-akarnya aja, beda sama yang tadi, akarnya aja kalau misalkan nggak ada operasi kurang atau tambah. Ini juga sama ya, kalau tambah berarti sekawannya kurang, kalau kurang berarti sekawannya tambah. Lanjut, merasionalkan bentuk A per B akar C tambah akar D. Nah 1 per 2 akar 5 dikurang akar 3, berarti kita kalikan dengan sekawannya 2 akar 5 tambah akar 3 per 2 akar 5 tambah akar 3. Kita kalikan 1 kali 2 akar 5 tambah akar 3, jadi 2 akar 5 tambah akar 3 per. Nah ini kuadratkannya kayak tadi, 2 akar 5 dikuadratkan dikurang akar 3 kita kuadratkan. Hasilnya ialah 2 akar 5 dikuadratkan berarti 2 kuadrat. Akar 5 juga kita kuadratin, 2 kuadrat 4. Akar 5 dikuadratin jadi 5. Nah akar 3 dikuadratin jadi 3. Hasilnya ialah 2 akar 5 tambah akar 3 per 20 kurang 3. Kita kurangin 20 kurang 3 nya, jadi 2 akar 5 tambah akar 3 per 17. Nah hati-hati ya, akar 5 tambah akar 3 itu nggak bisa dijumlahin, jadi hati-hati aja ya. Harus sama kalau bisa dijumlah, 2 akar 5 sama akar 5 lagi itu baru bisa dijumlah. Ya, kalau kayak gini akar 5 sama akar 7 itu tidak bisa dijumlah. Yang B,
5 akar 5 ditambah akar 7. 5 akar 5 tambah akar 7 kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 5 akar 5 dikurang akar 7 per 5 akar 5 dikurang akar 7. Kaliin biasa, 5 kali 5 akar 5 kurang akar 7 nggak usah dipelangiin, biasanya dipelangiin ya nggak usah lah. Per 5 akar 5 dikuadratkan dikurang akar 7 pangkat 2. Kuadratkan, sama aja sih, pangkat 2 ya harus. 5 dipangkatkan 2 jadi 25. Nih, 5 dipangkatkan 2 jadi 25. Akar 5 dipangkatkan 2 jadi 5. Akar 7 dipangkatkan 2 jadi 7. Hasilnya ialah 5 dikali 5 akar 5 dikurang akar 7. 25 kali 5 jadi 125 kurang 7. Jadi hasilnya ialah 5 per 118 dikalikan 5 akar 5 dikurang akar 7. Ya, sekian dari Bapak mengenai materi bentuk akar ini. Bab 1 sudah habis. Silahkan dibaca-baca lagi di buku paketnya, atau apabila tidak mengerti mengenai tugas dan latihannya silahkan tanyakan ke Bapak ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.